Suasana riuh terjadi saat pembagian sembako di kawasan kampus Akpol Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga berdesakan, saling dorong bahkan berdebat dengan polisi, meminta segera dilayani. Banyak di antara pengantri adalah wanita lanjut usia atau nenek-nenek. Emang antrinya berapa lama? Dari tadi jam 8. Jam 8. Iya. Terus? Itu desa-desaan. Ya sih. Dapatnya apa aja? Ini minyak sama dia. Ini sangat membantu nggak begini, Bu? Membantu Dipakai apa rencana? pakai masak. Masak ya. Mereka mengaku telah mengantri sejak pagi dengan membawa kupon untuk ditukar sembako berupa beras dan minyak goreng. Ada 30.000 paket sembako yang dibagikan kepada warga dalam rangka HUT ke-76 Bayangkara. Puncak acara digelar di kawasan Akpol Semarang dengan upacara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Baik kegiatan parade, kemudian peragaan, kemudian tadi alhamdulillah juga Bapak Presiden juga mengunjungi untuk pekan pameran, pesta rakyat. Pada prinsipnya tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Polri harus dekat dengan masyarakat. Presiden Jokowi juga menyempatkan diri menyapa ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi sembari membagikan sejumlah souvenir. Pemirsa, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap kembali tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan umat untuk memenuhi gaya hidup mereka yang bergaji fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya aliran dana aksi cepat tanggap yang mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengakui akan adanya dana yang disalurkan ke Suriah. Menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana itu bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan untuk korban ISIS yang merupakan donasi kemanusiaan. Kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang, kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya mereka itu Syiah atau ISIS, nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaannya begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dananya kemana, macam-macam. Sebelumnya, tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. Hal ini bermula dari pemberitaan sebuah majalah investigasi yang menyebut para petinggi ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bos-bosnya. Atas keriuhan yang terjadi, pihak ACT pun meminta maaf. Memperkaya diri sendiri itu namanya korupsi ya. Dan korupsi itu tidak hanya ada di ACT. Di kementerian-kementerian dan di DPR itu juga ada korupsi, orang memperkaya diri kan gitu ya. Iya. Tindakan itu kita celah dan si pelakunya harus ditindak. Cuma institusinya jangan dibubarkan. Saya kalau seandainya ACT dibubarkan, saya minta DPR dibubarkan. Kementerian-kementerian yang pejabat-pejabatnya korupsi memperkaya diri ya dibubarkan juga. Tapi logikanya benar nggak itu? Ya menurut saya itu bukan akan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Masa kementerian dibubarkan gara-gara ada orang yang melakukan praktek korupsi gitu ya? Begitu juga, masa ACT dibubarkan kalau gara-gara ada oknumnya yang melakukan praktek korupsi? Sementara Kementerian Sosial akan memanggil ACT untuk dimintai keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut izin lembaga ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Sebelumnya pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke Barreskrim terkait dugaan penipuan dalam akta otentik.
Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT Ibnu Hajar dan Ahyudin sebagai terlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 2005. Lembaga filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban, zakat, dan wakaf. Menolak ditertibkan, seorang pedagang menggigit anggota Satpol PP. Sementara warga dan aparat desa nyaris baku hantam saat tahapan pemilihan kepala desa. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Lereng, kawasan Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pedagang menolak ditertibkan dan berulang kali menyerang anggota Satpol PP. Akibatnya, 2 petugas terluka dicekik, dicakar, dan digigit. Korban berharap kekerasan ini diperiksa dan ditangani secara hukum. Keributan antar warga ini terjadi dalam proses tahapan cabut nomor urut pemilihan kepala desa. Warga dan aparat desa nyaris baku hantam karena saling tidak terima dengan protes tahapan di depan kantor desa Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara. Polisi menangkap pengemudi mobil yang menabrak belasan mobil dan motor di kawasan Sunter, Jakarta. Mobil tersebut diamuk massa lantaran nekat melawan arah hingga menabrak belasan sepeda motor dan mobil. Pelaku merupakan buronan dalam kasus penyekapan dan pemerasan, serta mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Jelang wukuf di Arafah atau puncak haji, layanan bus selamat dihentikan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda setelah lagi.